Halo, namaste, salam kedamaian teman-teman. Gemini apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Maaf agak telat ya bikin videonya. Aku sibuk banget. Sombong amat. Sibuk banget karena banyak klien dan banyak hal-hal yang harus diurus secara offline. Jadi ya ini agak telat, mohon maaf lahir batin. For information, aku nggak akan bikin reading untuk Januari karena aku akan bikin yearly reading. Ya, yearly reading itu termasuk nanti ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai ke bulan 12 untuk kalian-kalian yang berzodiak. Dan aku akan juga bikin yearly reading untuk Cio. So ya, tunggu aja karena ini adalah tugas yang berat. Well, apa kabar ya? Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, aku adalah Hekel Pratama. Aku adalah spiritual consultant, shamanic healer, energy reiki master healer. Kalau kalian ingin konsultasi bareng aku, kalian bisa langsung klik link yang ada di description box. Dan aku juga membuka kelas reiki dan shamanic dan juga witchcraft. Kalau kalian mau, kalian akan mendapatkan dua sertifikasi internasional ya. Ada dua organisasi internasional yang berada di dalam ijazah kalian nanti kalau kalian belajar di aku. So, belajar dong. Belajar. Well, kita lihat bagaimana peruntungan kesehatan dan percintaan di bulan Desember ini untuk orang-orang Gemini. Ambil yang resonate-nya aja, yang tidak resonate tolong jangan diambil. Pembacaan ini bersifat general. Boleh percaya, boleh tidak, bisa cocok, bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Dilarang menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil satu keputusan dan bijaklah dalam menyikapi sebuah ramalan. Oke? Apa yang tersirat belum tentu tersurat, masih bisa berubah sesuai jalan yang kalian ambil dalam hidup. Ada Six of Pentacles untuk peruntungan. Ada The Temperance untuk kesehatan. Bagus, Gemini, bagus. Ada percintaan, Seven of Wands. Bottom deck energinya kita punya The Wheel of Fortune. Orang-orang Gemini ini memang ditakdirkan selalu beruntung, selalu selamat di dalam kehidupan yang genting, berumur yang panjang gitu ya. Walaupun terlalu banyak masalah di dalam hidup dia. Tapi memang orang-orang Gemini ya, kita akui memang mereka beruntung. Ada gift, ada bakat, dan ada talent. Teman-teman Gemini, dilihat dari Six of Pentacles secara peruntungan, bukan berarti aku ngerasa energi yang ketangkap ya, yang kesarik. Sebenarnya kalian ini bakal banyak mengeluarkan uang, Six of Pentacles. Tapi pemasukan kalian lebih daripada yang kalian keluarkan gitu. Nih, Six of Pentacles. Kalian tuh bakal kayak di fase berpura-pura nggak ada uang nantinya, padahal ada aja uang. Six of Pentacles ini berbicara tentang help ya, bantuan. Kalau kalian bisa aja patternnya, kalian tuh bakal sering ngebantu orang lain yang berhubungan dengan materi. Jangan kaget tiba-tiba mungkin datang orang yang nggak pernah minjem uang, tiba-tiba dia minjem. Itu jangan kaget karena ada kartu Six of Pentacles. Patternnya kita akan sering nolong orang tuh dan berhubungan juga dengan uang. Tapi ya, uang yang masuk ke kita juga lebih daripada yang kita bantu, ngerti nggak maksudku? So, kalau memang kamu kedatangan pengemis, jangan ragu untuk ngasih. Itu mungkin pattern-pattern dimana yang semesta nanti akan ganti 100 kali lebih daripada yang kamu keluarin ke pengemis tersebut. Aku lihat banyak generosity yang kamu buat dan kamu akan memetik rahmat hasil kebaikanmu gitu. Ini menandakan kita nggak akan miskin. Orang-orang Gemini nggak akan terlihat miskin di bulan Desember ini. Justru dia punya banyak uang untuk berbagi, terutama dalam saudara-saudaranya sendiri gitu. Dia caring sama saudara-saudaranya sendiri. Kalau punya uang, justru orang-orang Gemini nggak akan pelit. Tapi kalau punya uang, dia juga nggak bisa minta gitu. Dia akan diam, dia akan nahan diri untuk tidak minta. Karena memang patternnya orang Gemini nggak mau gini. Tapi kalau dikasih orang inisiatif, dia juga nggak akan nolak. So, aku rasa ada keberuntungan yang hadir di hidup orang-orang Gemini di bulan Desember nanti. Ditambah The Wheel of Fortune nih.
Yes, the Wheel of Fortune bukan berarti tentang keberuntungan, tapi the Wheel of Fortune menandakan ada perubahan yang dinamis di dalam kehidupan kalian. Hidup kalian jauh lebih positif nanti di bulan Desember, orang-orang Gemini. Hidup kalian jauh lebih kayak balance, lebih stabil, lebih tranquil, lebih kayak ketemu sih sebenarnya jiwa yang kalian cari yang udah hilang gitu. Mungkin kalian juga akan kedatangan orang-orang yang kalian cintai dan memberikan sedikit uang untuk kalian gitu. Banyak kejutan-kejutan yang kalian gak akan sangat amazed gitu dengan kejutan yang ada terjadi nanti di bulan Desember gitu. Kedatangan orang-orang yang mungkin orang tua kah, kedatangan paman kah, saudara, tiba-tiba dia ngamplopin kamu gitu karena kebaikanmu. Ngerti nggak maksudku? Itulah nanti yang kita bilang peruntungan. Aku rasa kamu nggak akan kekurangan uang karena kamu juga baik sama orang lain. Well, pun juga kalau orang-orang Gemini saat ini memiliki bisnisnya berkembang tapi slow. Ngerti nggak? Bisnismu berkembang tapi slow di bulan Desember. Jadi mungkin patternnya kamu harus perhatikan cash flow. Jangan lebih banyak pengeluaran usaha daripada pemasukan usaha. Hati-hati di situ. Bisa ada jebakan-jebakan yang mungkin membuat bisnis kita nggak stabil. Teman-teman yang berzodiak Gemini. Gimana kita yang berkarir kak? Six of Pentacles. Aku rasa kalian itu dikasihanin sama atasan. Kalau dilihat dari pattern Six of Pentacles. Jadi, kalau mau digabungkan sama bottom deck energinya, terlihat banget bahwa kalian itu punya kedudukan yang cukup aman gitu. Orang di PHK kamu enggak. Orang dapat tanggung jawab yang banyak, kamu enggak gitu. Ada faktor pengasihan yang mungkin udah kelihatan sedari kamu masuk ke dalam kantormu. Jadi posisimu tuh aman gitu. Nih. Posisi dan poin-poin yang kamu sedang jalanin ini aman di dalam karir. Kamu nggak usah terlalu was-was, ini aku dapat kerjaan lagi nggak nih untuk mengganti ini. Kenapa nggak stay aja di tempat yang sekarang walaupun dilema dengan yang lingkungan yang nggak stabil menurut kamu gitu. Kenapa nggak stay aja dulu? Paham maksudku ya? Well anyway, aku rasa Six of Pentacles ini menandakan kita perlu banget kayak berbenah diri sih sebenarnya. Kita perlu melihat circle-circle kita yang mana memang kita perlu bantu, mana yang enggak, mana keluarga yang memang selalu menadahkan tangan, mana yang enggak, mana tanggung jawab kita, mana yang memang kita nggak perlu lagi melakukannya. Six of Pentacles, pilih-pilih. Kita sudah benar-benar kayak belajar untuk menjadi orang Gemini yang dewasa, Gemini yang bertanggung jawab gitu, Gemini yang nggak menadahkan tangan, Gemini yang selalu kayak bisa diandalkan dan bisa gantian gitu. Itu sih sebenarnya pattern dari kartu Six of Pentacles ini. Jadi kalau masalah uang, aku rasa kalian nggak akan punya banyak masalah tentang itu. Justru aku ngelihat kalian tuh lebih banyak uang di bulan Desember ketimbang bulan-bulan berikut kemarin-kemarin gitu. Dan juga kedudukan kalian di dalam karir cukup aman ya. Aku nggak ngelihat kayak terancam gitu, enggak. Justru kalian itu jadi anak kesayangan dan semua orang kayak iri gitu. Iya bener kan? Bener. Kesehatan kita punya ada Temperance ya. Kesehatan mental cukup bagus. Dan kalian punya banyak waktu untuk berkontemplasi. Yang tadinya mungkin sehat secara fisik, ada kesembuhan. Sedangkan sakit secara mungkin yang tadi sakit secara fisik akan ada kesembuhan, mungkin sakit secara mental akan ada kesembuhan. Jadi di bulan Desember ini kartu The Temperance ini menandakan kita tranquil lah, kita damai lah, kita sehat daripada bulan-bulan kemarin. Kita punya kesehatan yang lebih prima dari bulan ke bulan. Terutama di bulan Desember ini kita bakal punya waktu untuk jalan-jalan dan menjadi diri kita sendiri. Kita punya waktu untuk memacu adrenalin kita untuk lebih mementingkan kesehatan diri kita, teman-teman yang berzodiak Gemini. Aku rasa kartu The Temperance ini juga menandakan kayak kalian tuh sebenarnya butuh pasangan, ya enggak? Kayak kalian tuh butuh seseorang yang bisa dicurhatin gitu. Bukan pasangan dalam arti pasangan yang mating gitu, tapi mungkin bisa ada yang beberapa orang-orang Gemini butuh itu. Tapi aku rasa kalian memang butuh teman curhat dan really close friend yang bisa ngertiin kamu banget dalam keadaan-keadaan yang kamu mungkin gak enak gitu. Kita tahu semua bahwa Gemini ini orang yang mudah mood swing.
dia nggak bisa di-trigger. Jadi itulah kelemahan orang-orang Gemini. So dalam kesehatan sebenarnya cukup aman, tapi kalian tuh memang butuh grounding, men-sharing pengalaman-pengalaman kalian dan mencari teman-teman untuk berhibur dan menghibur diri, berkegiatan sosial, itu poinnya. Tapi kalian kalau mengurung diri di Temperance ini nggak berlaku. Jangan mengurung diri, pergi keluar, sharing and caring. Di dalam Seven of Wands terlihat dalam percintaan, aku rasa kalian tuh memang mau mempertahankan status jomblo seumur hidup gitu gak sih? Seven of Wands ini kayak ada konflik batin di dalam diri kalian sendiri gitu, kayak terlalu memproteksi diri. Orang mau menyukaimu, kamu udah defensif gitu modenya. Apa sayang? Apa sayang kok? Ya. Kamu orang-orang yang Gemini ini defensif ya menurutku, kayak orang menyukaimu tapi kamu udah takut dulu, takut disakitin, takut dimarah, takut lah intinya. Jadi kayak menurutku orang-orang Gemini patut untuk membuka diri di Desember, dan kalian kalau ada yang menyukai jangan pasang pagar yang tinggi, mending buka diri aja, karena memang kamu butuh pasangan, kamu butuh seseorang yang bisa ngertiin kamu. Jangan juga hidup di masa lalu yang penuh dengan trauma ya, karena kalau dilihat dari Seven of Wands, kenapa kamu defending dirimu? Karena kamu punya trauma yang teramat sakit. So, ya menurutku orang-orang Gemini ini udah waktunya healing ya. Jangan lagi hidup di dalam masa lalu dan harusnya hidup di present moment untuk masa depan. Terlihat banget nih kalian tuh lagi kayak takut banget untuk punya pasangan, dan juga mungkin kalau punya pasangan Seven of Wands insecure gitu. Pasanganku aman gak ya? Pasanganku bisa dipercaya gak ya? Gitu sih patternnya. Tapi The Wheel of Fortune, bottom dark energinya kalian tuh bakal beruntung banget sepanjang bulan Desember. Oke. Kita lihat di sini ada kartu Pain. Orang-orang Gemini masih menyimpan kepedihan, kepahitan. So, menurutku kamu benar-benar butuh healing dari inside. Butuh hidup di masa ini untuk menghilangkan semua masalah di masa depan. Kamu masih menyimpan dendam, luka batin, kepahitan. Itu yang kamu masih rasakan sampai sekarang, dan kamu perlu menghilangkan itu semua trauma-trauma yang kamu simpan di cakra dasarmu. Ya, teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk like dan subscribe ya. Kita ketemu lagi di next reading selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa kalau kalian mau konsultasi sama aku, kalian bisa langsung klik link yang ada di description box. Thank you, terima kasih. Say hi, Katen. Masya kali. Turun bawah nak. Bye bye.